Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Saat matanya melotot, lapisan cahaya hijau kiok yang lembut dilepaskan dari tubuhnya. Itu adalah tarian Salju Es Pamungkas. Itu mengandung kekuatan jiwa Es Pamungkas yang luar biasa dan dengan cepat menelan seluruh gua. Tiba-tiba kristal es ilahi di gua semuanya menyala dan Huo Yuhao mulai mengekstraksinya. Tanpa kekuatan jiwa Es Pamungkas, harga yang harus dibayar untuk mengekstraksi bahkan sepotong kecil es kristal akan sangat besar, bahkan Imi Doulo tidak akan bisa bergerak bebas dalam suhu serendah ini. Selain itu, dia tidak akan bisa berkomunikasi dengan roh es. Namun Huo Yuhao merasa jauh lebih mudah untuk mengekstraksi kristal es ini. Potongan-potongan kristal es ilahi ditarik keluar dari dinding gua. Bukan saja mereka diawetkan, tetapi juga tidak butuh waktu lama dan usaha baginya untuk mengekstraksi mereka. Tanpa perlu permaisuri es untuk mengingatkannya, dia sudah membedakan kristal es dengan roh es dan yang tidak memiliki roh es, dan menyimpannya secara terpisah di cincin safir cahaya bintangnya. Kristal es ilahi sangat istimewa karena mengandung energi tipe es yang sangat besar, namun itu tidak terasa dingin di permukaan. Hanya sedikit lebih dingin dari logam biasa jika disentuh. Namun seseorang dapat membimbing energi asal es pamungkas di dalamnya hanya dengan menuangkan kekuatan jiwa seseorang. Tanpa kekuatan jiwa es pamungkas mengendalikan energi asalnya, itu akan dilepaskan dengan cara yang mengerikan. Alasan mengapa gua ini sangat dingin adalah karena ada kalanya kristal es menjadi tidak stabil secara internal dan membocorkan energi asalnya. Gua ini telah diisi dengan kristal es ilahi untuk waktu yang lama. Akumulasi dingin mengubah tempat ini menjadi zona bahaya. Saat potongan-potongan kristal es menghilang ke dalam alat jiwa tipe penyimpanan Huo Yuhao, suhu di dalam gua naik secara nyata. Dinding di sekitarnya juga berisi lapisan kristal. Mereka tampak seperti potongan besar es dan juga sangat kokoh, namun mereka jauh lebih rendah daripada kristal es ilahi. Akhirnya Huo Yuhao menempatkan potongan terakhir kristal es ilahi ke dalam alat jiwa tipe penyimpanannya. Pada saat ini dia tiba-tiba tersentak oleh sesuatu dan langsung berbalik. Dia melihat arus besar air melonjak ke arahnya. Tanpa kekuatan magis dari kristal es, mata air akhirnya melonjak ke dalam gua. Huo Yuhao tertawa baik Tianmeng dan permaisuri es menyatu ke dalam tubuhnya. Dia berenang dengan kuat. Di luar sumur, Nan Shushu dan Nan Qiuqiu sudah sangat cemas menunggu. Sudah 1 jam sejak Huo Yuhao turun ke sumur, namun mereka belum mendengar apa-apa dari sumur. Sudah lama dan Nan Shushu ragu bahwa dia akan bisa bertahan begitu lama jika dia yang ada di dalam. Namun keduanya sama karena mereka memiliki keyakinan mutlak pada kemampuan Huo Yuhao. Mereka telah melihat Huo Yuhao bergabung dengan kemampuan Wang Shu'er sebelumnya dan menyaksikan peningkatan besar dalam kemampuannya setelah ia membentuk cincin roh keenamnya. Meskipun Nan Shushu tidak sepenuhnya yakin bahwa Huo Yuhao dapat menangani suhu yang sangat ekstrim dari gua es, dia sangat percaya bahwa Huo Yuhao tidak akan terluka dengan cara apapun mengingat kultivasi 7 cincinnya. Nan Qiuqiu sedikit khawatir ketika dia bertanya, "Bu, kenapa kamu tidak turun dan melihatnya? Sudah lama sekali tapi Yuhao masih belum muncul." Dan Shushu tersenyum sedikit dan berkata, "Kenapa? Apakah kamu cemas? Sepertinya putriku yang berharga benar-benar jatuh cinta pada seseorang. Tidak peduli seberapa keras kamu bekerja, kamu tidak akan pernah menjadi istrinya. Mengapa kamu tidak mencoba menjadi selirnya?" Nan Qiuqiu tertegun sejenak, lalu tak percaya saat dia menatap Nan Shushu. Setelah itu dia bertanya, "Bu, apakah kamu itu ibu kandungku? Kamu benar-benar memintaku untuk menjadi selir seseorang?" Dan Shushu tertawa. "Justru karena aku ibumu, aku memberimu saran ini. Kadang-kadang kamu tidak bisa terlalu memikirkan dirimu sendiri. Seperti yang selalu dikatakan orang, sulit bagi laki-laki untuk mengejar perempuan, tetapi mudah bagi perempuan untuk mengejar laki-laki. Ada banyak cara bagi seorang gadis untuk mendapatkan kesukaan seorang pria. Aku tidak benar-benar memintamu untuk menjadi selirnya. Aku mengatakan bahwa jika kamu benar-benar menyukainya, kamu
harus mencoba yang terbaik untuk mengejarnya. Aku mendukungmu. Jika aku dapat memiliki menantu seperti dia, aku akan tertawa serta bahagia bahkan dalam tidurku." Wajah Nan Kyukyu memerah dan dia menjawab, "Tidak mungkin. Siapa yang akan mengejarnya? Kamu tidak tahu bahwa dia kebal dalam hal hubungan. Selain Wang Dong-er, dia tidak bisa memiliki orang lain di dalam hatinya. Apakah kamu tidak melihat apa yang terjadi dengan Wang Kyu-er? Kyu-er sangat luar biasa, tapi dia hanya bisa menjadi pengorbanannya. Ia bahkan tidak bisa bersamanya. Pria ini sangat keras kepala begitu dia menyukai seseorang. Bahkan seorang gadis yang terlihat seperti Wang Dong-er tidak bisa menarik perhatiannya. Bagaimana dengan aku? Aku tidak akan melakukan itu untuk diriku sendiri." Dan Shushu menghela nafas dan menjawab, "Aku tahu ini sulit. Lakukan saja sesukamu. Masalah hati tidak bisa dipaksakan. Namun aku sudah berpengalaman dalam hal ini. Jika kamu benar-benar menyukainya, kamu harus mengambil inisiatif. Baru setelah itu, kamu akan memiliki kesempatan. Jika kamu memilih untuk menyerah, kamu tidak akan memiliki kesempatan sama sekali." Dan Kyukyu terdiam dan mengungkapkan pandangan termenung di matanya. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dalam diam. Pada saat ini, suara percikan air bisa terdengar. Tak lama setelah itu, sesosok makhluk terbang keluar dari sumur. Rasa dingin yang hebat memaksa Nan Shushu dan Nan Kyukyu terhuyung mundur beberapa langkah. Wo Yuhao perlahan mengungkapkan dirinya dari kabut es yang mengelilinginya. "Yuhao, kamu baik-baik saja?" Nan Kyukyu bertanya dengan prihatin. Wo Yuhao mengaku dan tersenyum pada mereka berdua sebelum berkata, Aku baik-baik saja, sangat baik. Gua ini memang tempat harta karun. Penatuanan, Anda benar, memang ada logam langka khusus yang terkandung di dalamnya. Lihatlah." Saat dia berbicara, Huo Yuha membalik pergelangan tangannya dan sepotong kristal es ilahi yang tidak memelihara roh es muncul di tangannya. Warna kristal es ilahi terlihat jelas di luar. Itu biru sedingin es, menyerupai warna langit. Sementara cahaya yang dipancarkan berwarna biru tua. Di bawah sinar matahari, bahkan sepotong kristal es kecil ini memberikan perasaan halus. Itu sangat ajaib. Wow, cantik sekali. Nan Kyukyu menjerit senang. Dia ingin menyentuhnya tetapi dia dihentikan oleh Nan Shushu. Nan Shushu telah memasuki gua sendiri sebelumnya. Dia tidak berani bersikap sembarangan sehubungan dengan hal-hal di dalamnya. Wo Yuhao tersenyum dan berkata, "Penatuanan, tidak apa-apa. Logam ini disebut sebagai kristal es ilahi. Memang mengandung energi asal es pamungkas yang sangat besar, tetapi sangat stabil. Selama tidak menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya, segalanya akan baik-baik saja." Saat dia berbicara, dia menyerahkan kristal es itu ke Nan Kyukyu. Nan Kyukyu menerima kristal itu dan melihatnya di bawah matahari. Tiba-tiba tanah di bawah kristal di sekitarnya ditutupi oleh lapisan cahaya biru buram. Nan Shushu tersenyum ketika dia memandang Wo Yuhao dan berkata, "Yuhao, apakah kristal es ini berguna bagimu? Bisakah itu diekstraksi?" Wo Yuhao mengaku dan menjawab, "Aku bisa melakukannya. Anda harus memiliki kekuatan jiwa es pamungkas untuk mengekstraksi kristal es ilahi ini. Aku sudah mengekstraksi semua kristal dari gua. Inilah mengapa aku membutuhkan waktu yang lama. Maaf, membuat kalian berdua menunggu." Nan Shushu tersenyum. "Ini bagus asalkan bermanfaat bagimu. Cepat singkirkan. Aku berharap kemampuanmu akan meningkat lebih jauh." Saat dia berbicara, dia mengambil kristal dari tangan Nan Kyukyu. Setelah melihat sebentar, dia mengembalikannya ke Wo Yuhao. Setelah menerima kristal itu, Wo Yuhao merenung sejenak sebelum berkata, "Penatua, kristal ini hanya dapat dibentuk dan diekstraksi menggunakan kekuatan jiwa es pamungkas. Jangan khawatir. Aku tidak akan mencuri apa yang menjadi milik Sekte Naga Bumi. Ketika aku mengubahnya menjadi alat jiwa, aku akan memberikan bagian alat jiwa yang aku hasilkan ke Sekte Naga Bumi. Bagaimana menurut Anda?" Tidak peduli apa, gua es misterius ini milik Sekte Naga Bumi. Meskipun Nan Shushu menyebutkan bahwa dia menawarkannya kepadanya, hadiah ini terlalu berharga. Nan Shushu sepertinya tidak merasa terganggu. "Sebenarnya aku ingin menggunakan tempat ini sebagai mas kawin Nan Kyukyu. Namun aku menemukan kamu adalah orang yang paling cocok untuk mengendalikan tempat ini. Setelah bekerja sama dengan Sekte Tang, karena aku telah memutuskan untuk memberimu tempat ini, kamu dapat memilih apapun yang ingin kamu lakukan dengannya. Kamu tidak benar-benar harus membedakan antara Sekte Naga Bumi dan Sekte Tang. Jangan panggil aku penatua juga. Kamu adalah teman Kyukyu. Kamu bisa memanggilku Bibi."
Huo Yuhao dapat menyimpulkan arti ganda dari kata-kata Nan Shushu, namun dia hanya bisa bertindak bodoh dan dengan hormat menjawab, "Terima kasih Bibi." Dia tidak merinci bagaimana dia akan mengalokasikan kristal es ini. Dia pasti akan mengompensasi sekte naga bumi setelah dia mengubahnya menjadi produk jadi. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Nan Kyukyu melirik ibunya. Sebelum menatapnya, dia melompat dengan penuh semangat ke arah Huo Yuhao dan tertawa. "Yuhao, aku tidak peduli dengan orang lain, tetapi aku menuntut untuk menjadi bagian dari itu. Jika kamu menggunakan harta yang begitu indah untuk memproduksi alat jiwa." Huo Yuhao tersenyum ketika dia mengangguk dan berkata, "Pasti ketika aku kembali aku akan mulai meneliti cara membuatnya." Nan Shushu tersenyum padanya dan berkata, "Baiklah, ayo pergi." Yuhao menjawab, "Bibi, beri aku waktu sebentar." Oh, pandangan ingin tahu muncul di mata Nan Shushu. Huo Yuhao berkata, "Bibi, ketika aku pergi untuk menyelidiki, aku menemukan bahwa jauh di dalam sumur ini ada mulut dari mata air. Air di mata air ini memiliki suhu yang sangat rendah, tetapi tampaknya ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Aku pergi ke gua untuk menyelidiki dan sekarang aku ingin memasuki mata air sedingin es untuk melihat apakah ada sesuatu di sana. Tetapi ini tampak membentuk logam langka yang dianggap salah satu yang paling berharga di antara langit dan bumi. Jadi pasti ada sesuatu yang berasal dari mereka." Sebuah pemikiran terlintas di benak Nan Shushu ketika dia berkata, "Ada hal seperti itu. Tidak ada catatan di arsip sekte naga bumi tentang itu. Suhu di dalamnya sangat rendah. Apakah itu akan menyakitimu?" Huo Yuhao tersenyum berkata, "Jangan khawatir Bibi. Aku memiliki kekuatan jiwa es pamungkas. Aku akan bisa menilai jika aku tidak tahan. Tetapi seharusnya tidak ada masalah melindungi diriku sendiri." Huo Yuhao dilindungi oleh permaisuri salju dan permaisuri es, dan ia juga didukung oleh rumput es misterius adas bintang. Jika dia tidak bisa memasuki mata air sedingin es itu, maka tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa melakukannya. "Baik, pergilah. Kyukyu dan aku akan mengawasimu di luar." Nan Shushu tidak menasihatinya lebih jauh. Huo Yuhao adalah orang yang sangat bisa diandalkan di matanya dan dia pasti yakin pada dirinya sendiri jika dia mengatakan itu. Semakin dia memandang Huo Yuhao, semakin dia menyukainya. Mata itu jelas milik seorang ibu mertua yang memandangi menantunya. Bahkan Huo Yuhao tidak bisa menatapnya lagi. Huo Yuhao membungkuk pada Nan Shushu sebelum dia melompat ke dalam sumur dan terjun jauh ke dalam mata air sedingin es. Permaisuri es telah menyebutkan bahwa esensi es misterius harusnya ada di sini, baik dalam jumlah kecil atau besar. Esensi es itu tidak hanya berguna untuknya, itu juga bermanfaat untuk peningkatan yang berbeda untuk masing-masing dari keempat rohnya, dan dia tidak bisa menyerah pada itu. Mas roh normal masih bisa menggunakan alat jiwa yang dibuat dengan kristal es ilahi dengan bantuan susunan formasi, tetapi hanya orang dengan kemampuan tipe es seperti Huo Yuhao yang bisa menggunakan esensi es misterius. Selain itu, ini adalah penemuannya sendiri, dan dengan demikian menggunakannya tidak akan membebani hati nuraninya. Cukup banyak mata air yang melonjak ke dalam gua dan tingkat permukaan mata air itu sedikit menurun. Huo Yuhao dengan cepat menyelam lebih dalam dari yang telah dia capai sebelumnya, dan dia terus turun sementara tekanan air di sekitarnya mulai meningkat dan suhunya turun dengan cepat. Dia memiliki kekuatan jiwa es pamungkas, namun kekuatan jiwanya terpengaruh. Itu tidak sulit untuk membayangkan bagaimana Mas Roh normal akan terpengaruh setelah datang ke tempat seperti ini. Bahkan Feng Hao Dolo mungkin hanya bisa tetap di sini untuk beberapa nafas, dan bahkan Limit Dolo mungkin tidak memiliki keberanian untuk menyelidiki jauh ke dalam mata air es ini. Dua bayangan secara bertahap muncul di belakang punggung Huo Yuhao, permaisuri es dan putri salju. Permaisuri es menarik putri salju seperti seorang kakak perempuan memegang adiknya. Mereka merasakan udara yang sangat dingin di sekitar mereka dan wajah mereka menunjukkan ekspresi kenikmatan. Warna biru kebiruan dan biru tua bersinar pada saat yang bersamaan. Kedua cahaya ini bergabung bersama dan berubah menjadi hijau kebiru-biruan memasuki tubuh Huo Yuhao dan membentuk lapisan perlindungan. Adas bintang keluar di bahunya dan lapisan cahaya biru samar muncul dan menyerap dingin yang menyerang tubuh Huo Yuhao. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.